Pak Pitan, ada dua kemudian memang isu sensitif yang selalu kemudian menjadi bahasan yang alot antara Amerika Serikat dan Iran adalah mengenai kemampuan nuklir Iran, pengayaan uranium dan juga pengelolaan dari Selat Hormuz itu sendiri. Menurut Anda dari pandangan secara militer, seberapa besar sebetulnya kemampuan nuklir Iran ini bisa mempengaruhi balance of power di kawasan Timur Tengah dan kemudian mengenai penguasaan Selat Hormuz. Ini kan konfliknya ini belum selesai, tapi juga tidak meledak total. Apakah ini kebetulan atau memang desain geopolitik? Begini, pertama saya bicara tentang nuklir Iran dulu. Jadi 10 Maret, itu pada tanggal 10 Maret itu Mojtaba Khamenei mengeluarkan 3 tuntutan dan 3 ultimatum yang dibacakan di stasiun-stasiun televisi Iran. 3 tuntutan itu adalah pasukan Amerika harus keluar dari Timur Tengah, Asia Barat. Kemudian Amerika harus cabut semua sanksi yang sudah diterapkan, gitu, dan bayar ganti rugi 500 miliar dolar. Itu 3 tuntutan. Bagaimana kalau Amerika tidak mau? 3 ultimatum. 1, Selat Hormuz dia tutup. 2, dia akan aktifkan perjanjian kemitraan strategis di bidang pertahanan dengan Rusia dan Cina untuk membuka pangkalan militer mereka di Iran. Yang ketiga adalah dia akan keluarkan kekuatan nuklirnya. Itu ultimatum yang ketiga yang dikeluarkan oleh Mojtaba Khamenei. Nah, setelah dia ucapkan begitu, tiba-tiba itu ada rudal Iran yang sampai ke Diego Garcia. Selama ini dikira jarak tembak Iran itu cuma 1.900 km. Ternyata itu 4.000 km nyampe di Diego Garcia di Samudra India. Orang jadi berpikir, oh berarti kemampuan Iran itu tidak dibuka semuanya kepada publik. Karena namanya kekuatan militer tidak mungkin dibuka semua rahasianya kepada publik. Nah, ketika Mojtaba Khamenei katakan ultimatum yang ketiga dia keluarkan kekuatan militernya, itu membuat Amerika berhitung. Jangan-jangan dia udah punya barang ini. Kan begitu. Nah, itu yang membuat Amerika tidak bisa secara gencar langsung, padahal tadinya kan rencananya kan Amerika mau pakai tactical nuclear weapons, kan tidak jadi dipakai karena setelah keluarkan ultimatum daripada Mojtaba Khamenei itu. Begini, pertanyaannya sekarang adalah, jadi yang pertama kita harus katakan bahwa kekuatan Iran, kekuatan militer Iran itu tidak sesederhana seperti yang diberitakan. Pasti dia sudah punya banyak kartu truf yang tidak dia keluarkan. Namanya dalam perang pasti begitu. Yang kedua begini, sebenarnya orang tanya itu, kenapa Korea Utara bisa bebas produksi senjata nuklir, kok Iran kenapa dilarang? Kan itu. Padahal dia seharusnya bisa, kan? Perjanjian JCPOA itu sudah berakhir pada 2023 kemarin. Itu sudah berakhir. Apalagi dengan penyerangan Israel 2025 Juni itu, maka Iran menganggap sudah selesai perjanjian itu. Nah, jadi harus dilakukan perjanjian yang baru lagi. Nah, begini, kalau Iran mau, solusinya saya bisa kasih begini. Kalau dia mau bebas bisa produksi senjata nuklir, dia harus berani seperti Korea Utara. Korea Utara itu menandatangani perjanjian NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, itu pada 12 Desember 1968, tapi 1968, tapi dia keluar pada 2003. Makanya dia bebas memproduksi senjata nuklir, tidak kena sanksi macam-macam. Meskipun Dewan Keamanan PBB turunkan deretan resolusi yang memberikan sanksi ekonomi kepada dia. Nah, Iran ini adalah state party pada Nuclear Non-Proliferation Treaty 1 Juli 1968. Indonesia juga state party di zaman Adam Malik waktu itu, kan. Jadi sebagai state party pada perjanjian internasional itu tidak bisa kita melanggar apa yang kita sudah tanda tangani dan sudah ratifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada 7 Juli 2017 itu sidang umum PBB menyelenggarakan pertemuan internasional yang menghasilkan TPNW, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. Itu total melarang pengayaan uranium dan pengembangan senjata nuklir. Nah, ketika itu dikeluarkan, semua negara menandatanganinya, termasuk Indonesia di zaman Ibu Retno, tetapi Iran tidak mau tanda tangan. Nah, karena Iran tidak mau tanda tangan itu, Amerika bilang, oh ini berarti dia akan produksi senjata nuklir. Jadi kalau dia mau produksi senjata nuklir, keluar dulu dari NPT itu. Dengan segala akibatnya, dia berani keluar seperti Korea Utara, dia bisa bebas, tidak bisa ditekan oleh siapa-siapapun. Korea Utara bikin senjata nuklir tidak bisa ditekan sama Amerika, gitu. Karena dia sudah tidak terikat perjanjian internasional. Jadi secara hukum internasional seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang lalu bertanya, lalu perang ini akan kemana akhirnya? Kan begitu.
Yang saya lihat momentum terbesar yang akan bisa mengubah arah perang ini adalah tanggal 14 dan 15 Mei nanti, ketika Presiden Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Ketika itu terjadi, maka ini dua kekuatan besar yang akan memberikan peta baru. Mudah-mudahan dengan pertemuan mereka ini bisa terjadi satu jalan baru untuk Selat Hormuz bisa dibuka, semua negara bisa berdagang lagi, tapi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Seperti itu, harus seperti itu. Karena kalau dengan strategi begini, sebenarnya ini saya selalu bilang Presiden Trump ini bukan diplomat. Karena itu dia bicara tidak seperti diplomat gitu. Jadi kalau diplomat itu sekeras-kerasnya amarahnya dia, bahasanya tetap terukur, gitu. Karena setiap kata itu berat ringannya harus ditimbang matang-matang. Nah, jadi kita mengharapkan dalam pertemuan 14 Mei di Beijing antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping, mudah-mudahan terbuka jalan baru. Ya, jadi kalau ditanya, apakah Iran itu Cina akan secara terbuka mendukung Iran? Jawaban saya tidak. Kenapa tidak? Begini kalkulasi ekonominya. Kalkulasi ekonominya begini, nilai perdagangan, nilai ekspor Cina ke Iran tahun 2024 itu 9 miliar dolar, tapi tahun 2025 turun jadi kurang dari 7 miliar dolar. Sementara nilai ekspor Cina ke Amerika dan negara-negara sekutu Amerika di Eropa, Afrika dan Asia itu lebih dari 2 triliun dolar. Jadi tidak mungkin Cina mengorbankan kepentingan ekonominya untuk secara terbuka mendukung Iran. Kalaupun dia kasih senjata itu pasti diam-diam dia jual dalam rangka transaksi. Jadi kita tunggu bagaimana dinamika pertemuan nanti 14-15 Mei ini yang akan memberikan arah baru akan kemana nanti ini. Karena ini dua raksasa ini yang menentukan sebenarnya. Baik. Pak Play seperti apa pandangannya? Ya, saya melihat bahwa semuanya sekarang ini Amerika dan Cina punya juga satu kartu yang bisa mendekatkan mereka. Artinya mereka mau ke meja perundingan lagi. Tapi jadi ruang kompromi masih terbuka lebar, terutama pada saat nanti pertemuan di tanggal 14-15 itu. Kita lihat hasilnya itu, kemudian masa depan yang jadi makin rumit adalah soal Selat Hormuz. Kalau Hormuz itu dibuka blokadenya, aman, katakanlah rantai supply itu masih aman. Tapi apakah konfliknya akan selesai dengan Iran? Itu tidak akan selesai, gitu loh. Jadi kita juga harus bisa memilah. Hormuz dibuka tidak berarti konfliknya selesai, karena akarnya kan, akar masalahnya tuh root cause-nya itu terlalu berat gitu, yang sudah dibuat Amerika untuk menghantam Iran itu menurut saya sudah sangat fundamental. 47 tahun lebih diberikan sanksi. Dan itu menjadi catatan sejarah generasional di Iran itu. Bagaimana ini bisa, makanya mencari exit strateginya Trump sulit sekali gitu. Sulit karena tidak mungkin Iran itu memberikan ruang itu lagi untuk kedua kalinya ditekan Amerika untuk 40 tahun ke depan. Itu tidak mungkin. Oke. Mas Hasib, artinya apakah Iran akan melakukan pendekatan all or nothing atau bagaimana? Ya, sebenarnya sekarang yang mengerikan dari sisi Iran karena Iran juga menggunakan prinsip ekstrem itu. Dan itu bukan hanya dalam satu isu, termasuk soal keamanan dan juga soal minyak. Karena tadi sekurun waktu 47 tahun Iran merasa diperlakukan tidak adil, maka ini waktunya dia untuk menuntut keadilan. Karena itu logika politiknya yang dibangun sangat ekstrim. Misalkan soal perdamaian. Perdamaian untuk semua atau semuanya sekalian tidak damai. Minyak untuk semua atau sekalian semuanya nggak dapat minyak. Jadi ini memang prinsip-prinsip ekstrim yang digunakan oleh Iran untuk menghadapi praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu kalau nyambung dengan pembahasan tadi, kalau harus menjadi harapan ke depan, termasuk dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh dunia, menurut saya bukan hanya sekedar bagaimana perang ini berakhir, tapi bagaimana kita bisa punya alternatif model bagi tata global yang jauh lebih adil, yang bukan hanya double standar. Kan inti dari persoalan ini semua adalah soal double standar yang diterapkan. Ketika terkait dengan sekutunya, maka itu seakan-akan semuanya boleh. Ketika berkaitan dengan orang yang tidak masuk dalam sekutu, maka itu semuanya
terlarang dan itu telanjang. Ya. Apalagi dengan perkembangan hari ini, perang hari ini, semua orang melihat bagaimana yang dia hancurkan di Gaza, bagaimana ICC sudah bikin putusan, tapi di mana penegakannya? Jadi sekali lagi, dunia kita ke depan, di level global menurut saya butuh alternatif model. Dan kehadiran Cina dan Rusia menurut saya kita harapkan bisa mendorong lahirnya alternatif model ini. Bukan justru memperbanyak aktor-aktor seperti Israel, seperti Amerika yang siapa yang tidak bisa kalau mau begitu, cuman mendukung yang dia mau, semua orang bisa. Tapi justru nilai keadabannya meningkat ketika kita melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial untuk bicara tentang kepentingan semua secara lebih setara dan saling menghormati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.